Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dimanapun kalian berada yang saya cintai, saya Eni Winaryati, dosen pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang, kali ini ingin berbagi terkait dengan topik visi dan misi entrepreneur. Topik ini sangat menarik untuk kita angkat dan kita kaji bersama. Yang pertama harus kita pahami adalah kita petakan potensi kita, maka kita harus mengawali apa sih sebenarnya visi kita itu, sampai visi kita itu apa. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas terkait dengan visi. Visi itu apa? Visi itu adalah suatu ide, gagasan, mimpi, cita-cita itu yang jauh ke depan. Nah, bagi seorang entrepreneur maka harus memiliki visi dan misi yang jelas, melihat jauh ke depan, memahami kesulitan yang dialaminya sekarang. Sesungguhnya ada sebuah proses yang memang harus dilalui untuk menyongsong esok yang lebih baik lagi. Ini yang utama. Begitu seseorang itu memahami segala persoalan yang dihadapinya, itu adalah sesungguhnya sebuah pembelajaran dia, bagi tumpuan dia untuk melangkah menatap masa depan yang agar lebih bagus lagi, maka itu sesungguhnya dia telah menempatkan, memposisikan dan sedang menggagas sebuah visi misi yang akan jauh ke depan yang semakin baik. Nah, dalam kita bervisi misi itu, kekuatan visi misi seberapa sebenarnya? Kekuatan visi dan misi itu tidak apa-apa, bahkan boleh kita dianjurkan untuk melampaui ide bisnis inovatif yang bentuknya kayak seperti apapun, itu usahakan bisa melampaui. Berikutnya adalah bahwa visi dan misi adalah merupakan motor bagi seseorang untuk maju. Dan maju itu tidak peduli rintangan besar sekalipun yang dihadapinya. Dan halangan adalah merupakan batu loncatan dia, batu lompatan dia untuk menggagas, menyongsong suatu keberhasilan pada tahapan berikutnya. Karena bagi seorang entrepreneur, kegagalan adalah ibu keberhasilan. Kegagalan adalah suatu kekuatan, potensi. Justru disitulah akan sebagai tempat dalam diri seseorang untuk melejit, maju yang lebih bagus lagi dan menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Visi dan misi itu berkaitan dengan diri siapa, diri kita sendiri. Kemana saudara akan mau pergi, dan apa yang Anda yakini itu benar, maka silakan segeralah ambil keputusan untuk mengambilnya. Jadi kalau kita sudah tahu potensi diri kita, itu akan terlihat dari visi yang kita miliki. Ada seorang mahasiswa yang dia mengatakan bahwa saya tuh mau bermimpi kok malu ya. Nah, ini kalau bermimpi saja yang tidak membeli saja orang itu malu, maka ya bagaimana mau bermimpi yang lebih besar lagi gitu. Jadi mimpi itu tidak pakai uang, maka silakan kalian bermimpilah, milikilah visi misi ke depan yang jauh melampaui dalam bisnis, ide bisnis apapun bentuknya. Visi dan misi jauh lebih besar dari angan-angan atau cita-cita, lebih mulia dari sukses, dan lebih agung dari harapan. Jadi kalau kita memiliki cita-cita, visi dan misi itu di atasnya cita-cita. Kalau kita ingin kesuksesan, maka visi misi itu di atas kesuksesan. Karena orang mau mencapai sukses, maka dia akan memiliki suatu visi misi dan kemudian akan mengejar, memburu untuk menuju kepada segala daya upaya itu adalah untuk mencapai visi misi tersebut. Visi misi seorang entrepreneur berbeda dari umumnya orang. Karena memang visi misi seorang entrepreneur itu melampaui dari keumuman orang. Terkadang visi misi seorang entrepreneur itu sesuatu visi misi yang bagi orang lain itu terlalu berlebihan, tapi bisa saja bagi seorang entrepreneur itu hal yang biasa.
Inilah maka visi misi itu bagi seorang entrepreneur itu adalah sangat penting. Visi misi bukanlah kepentingan diri sendiri, tapi lebih berfokus pada kebutuhan orang, masyarakat, dan bangsa. Mengapa? Karena visi misi itu ketika kita mencapainya, maka kita tidak hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, karena ketika kita mencapainya, tercapainya suatu visi misi itu, menuju visi misi itu tidak lepas dari kontribusi orang sekitar kita. Itulah sebabnya maka orang besar, orang yang memiliki pemikiran besar, berjiwa besar adalah orang ketika dia berpikir itu selalu tidak melepaskan bagaimana potensi kebutuhan berkolaborasi dengan orang-orang atau lingkungan yang sekitarnya. Untuk itulah anakku semuanya, perlu kalian menggali diri sendiri. Tidak ada mimpi yang timbul di kekosongan, ia timbul dari yang hidup. Maka untuk menggali diri sendiri ini ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda pahami, perlu Anda posisikan sesungguhnya Anda berada pada posisi yang mana. Maka untuk mengawali adalah sebutkan apakah 3 bakat Anda yang paling hebat. Berikutnya, apakah karakter Anda yang paling terkuat. Yang ketiga, apakah pengalaman unik yang paling berkesan bagi Anda. Yang keempat, apakah yang paling Anda sukai, hal-hal yang begitu Anda sukai, lakukan, bahkan akan Anda kerjakan cuma-cuma dengan senang hati. Yang kelima, apakah yang paling penting bagi Anda hingga Anda rela mati untuknya. Jadi ketika orang itu paling Anda sukai atau passion, itu satu orang akan berkorban untuk apapun karena dia senang, bahkan dia merasa tidak berat karena di situ dia senang melakukannya. Nah, bahkan yang paling penting bagi Anda adalah Anda rela mati untuknya karena Anda mencintai, bahkan mencintai Allah pun, mencintai seorang pun. Kadang ada orang yang terlalu mungkin lebay ya, sehingga dia itu sampai rela berbuat yang tidak pada tempatnya atau tidak sepatasnya bagi seorang manusia yang memiliki pemikiran. Nah, maka buatlah grafik talenta Anda, tahun dan Y adalah nilai. Maka yang di bawah yang X itu kasih beri angka tahun, yang Y coba Anda petakan pada usia berapa sesungguhnya, usia berapa, tahun keberapa Anda buat tahun sekian saya mengalami. Dan coba Anda lihat apakah dalam visi misi Anda itu ada suatu peningkatan yang signifikan dengan satu perkembangannya pengalaman, ya bertambahnya pengalaman yang Anda miliki dan bertambahnya usia. Nah, kriteria untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah spesifik. Yang kedua adalah measurable, dapat diukur atau dievaluasi keberhasilannya. Jadi kita tidak bisa hanya memimpi itu mimpi-mimpi kosong, tapi suatu mimpi itu akan kita tahu, kita mampu, bahwa kita yakin bahwa kita mampu mencapainya. Artinya di situ adalah mimpi yang Anda buat adalah mimpi yang memang Anda yakin Anda bisa mencapainya, karena Anda memiliki kekuatan untuk mencapai tersebut. Yang begitu, yang E adalah achievable, cukup masuk akal untuk dapat dicapai, dan realistik, tidak lari dari kenyataan atau merupakan fantasi saja. Yang T ada time constraint, ada tenggang waktu yang jelas untuk mencapainya. Nah, disinilah anakku, coba silahkan kalian rumuskan bahwa visi Anda itu Anda buat kapan, apa targetnya, sampai apa yang Anda ingin Anda wujudkan itu masuk akal apa tidak, bisa terukur apa tidak, dan kemudian itu hanya fantasi belaka ataukah itu bisa diwujudkan, dan coba beri tenggang waktu. Itulah sebabnya maka ketika orang itu mau membuat renstra atau apa saja atau visi misi itu ada target kapan akan dicapai visi misi tersebut. Demikian pula visi misi untuk diri kita sendiri pun kita memiliki target untuk kita capai. Beda visi dengan misi. Visi adalah sebuah pernyataan
akan gambaran masa depan kehidupan pribadi atau masa depan bisnis Anda. Siapa diri Anda atau apa yang akan Anda lakukan untuk waktu mendatang. Kemudian bedanya dengan misi adalah dalam misi itu ada beberapa kalimat pernyataan. Tentu di sini lebih dari satu untuk mencapainya, mengenai bagaimana cara Anda mewujudkan visi yang telah Anda buat. Misi merupakan jalan penghubung menuju ke visi. Jadi di sini ketika Anda membuat visi, maka silakan rumuskan bentuk pernyataan apa. Maka bahasa dalam misi itu bahasa pernyataan. Pernyataan apa yang Anda tuliskan di situ untuk mencapai visi tersebut. Visi pertumbuhan, bahwa di sini hingga berkembang menjadi suatu keberhasilan komersial, ini goalnya. Tentu ada tekad bulat untuk menciptakan perubahan yang konstruktif dan ada kegigihan untuk mengalihkan dan mencapainya, dan ada dan menerapkan sebuah ide hingga berkembang menjadi sebuah keberhasilan yang mungkin dalam jangka panjang. Tentu komersial di sini bisa komersial berdampak material atau komersial yang lainnya. Jadi tentu kalau kita ada konstruktif, ada kegigihan, ada suatu tujuan untuk mencapai, menyelesaikan atau memusat pada suatu ide yang kita capai, tentu di situ akan ada sebuah keberhasilan. Nah, aspek manajemen usaha baru tentu di sini ada visi, ide-ide untuk pengembangan, determinasi pemanfaatan sumber-sumber daya secara konstruktif, dan persistensi keberhasilan komersial. Sehingga di sini ketika ada ide-ide itu dan kita petakan sesungguhnya sumber daya apa yang ada di sekitar kita, yang secara konstruktif itu sumber daya tersebut kita optimalkan dan kita daya gunakan secara maksimal sehingga ada hasil yang maksimal. Nah, sebelum saya akhiri penyampaian materi ini, ada tugas yang perlu Anda kerjakan selain tugas yang di atas tadi. Itu adalah rumuskan visi dan misi pribadi Anda dalam 1-2 kalimat yang memiliki satu kesatuan makna. Visi pribadi merupakan jawaban dari pertanyaan, ingin menjadi apakah Anda di masa yang akan datang. Misi pribadi menguraikan apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai visi pribadi Anda tersebut. Anda tuangkan rumusan misinya, misi pribadi Anda tersebut, dan tuliskan pada bingkai poster. Silakan renungkan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian Anda bingkai. Anda ingat itu sebagai visi masa depan Anda, dan jangan malu-malu, jangan merasa itu tidak mungkin. Semua memang tidak mungkin oleh manusia, tapi akan sangat mungkin oleh Allah. Yakinilah Anda mampu mencapainya. Sebagai smart, motivasi, semangat untuk Anda. Kalau keyakinan itu Anda, maka Anda itu adalah bagian dari doa, dan insya Allah akan tercapai apa yang Anda harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.